Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan pada saat ini marilah kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama masuk di dalam ibadah Minggu hari ini, di mana kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu, saudaraku, saya mengajak kepada kita semua untuk kita memulai ibadah ini dengan kita menaikkan pujian dari PBA nomor 6, Ajaib Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh memuji akan kebesaran-Mu ya Tuhan, dan di pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama untuk memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau ya Bapa. Pimpinlah kami, sehingga di dalam persekutuan ini, Engkau boleh ada dan nyata untuk boleh memberkati kami semua. Sehingga persekutuan ini akan membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan semua ini Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkaulah menjadi juru selamat dalam kehidupan kami, yang memimpin kami di dalam persekutuan ini. Haleluya. Amin. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan dari Inturitus, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itulah firman Tuhan yang mengantarkan kita pada saat ini. Dan sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 387, ayat yang pertama, ku heran Allah mau memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita dan penyembahan kita kepada Tuhan dengan membaca Mazmur 73 ayat 14, 23 sampai 26 dan yang ke-28. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu,
Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya, amin. Sengaja dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa untuk kita membawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku di dalam setiap kehidupan yang telah kita lakukan di dalam sepanjang kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami datang dalam pelataran-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau telah mendanani setiap kehidupan kami dengan baik. Engkau boleh memelihara hidup kami, sehingga kami boleh mengucap syukur setiap kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami kembali datang dalam pelataran-Mu, oleh karena kami mengaku bahwa di dalam setiap kehidupan yang kami lakukan, ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan tidak sesuai akan kehendak-Mu ya Bapa. Perbuatan kami, ucapan kami, bahkan tingkah laku setiap pikiran dan pemikiran kami yang jauh daripada harapan Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Bapa, akan pengampunan kiranya Tuhan akan curahkan kepada kami. Dan di dalam setiap pengampunan-Mu ini, kami boleh diberikan kehidupan yang baru. Kami dilayakkan, kami disucikan dan dikuduskan, sehingga kami akan benar-benar akan memulai hidup kami ini dengan lebih baik lagi, seturut dan sesuai akan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami memohon semuanya ini hanya di dalam pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang Maha Pengampun. Amin. Mari kita merespon akan pengakuan dosa ini dengan kita mengangkat satu pujian dari Kidung Pemuji nomor 46 bait 1 dan 2. Enak nih ketetah dosa. Mari kita bersama-sama mendengarkan akan berita anugerah Tuhan terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah firman yang dinyatakan kepada kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan lewat berita anugerah Tuhan ini bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita semua untuk kita menyapa keluarga kita dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali mendengarkan akan petunjuk Tuhan melalui petunjuk hidup baru, kitab Mazmur 106 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian yang dikatakan kepada kita. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku, demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Itulah petunjuk Tuhan yang disampaikan kepada kita. Marilah kita menyatakan akan petunjuk Tuhan yang baik ini, sehingga kitalah orang-orang yang berbahagia, yang boleh dinyatakan oleh Tuhan untuk kita semua. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan mempersiapkan pribadi lepas pribadi kita. Sebelum kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian dari Kidung Pemuji nomor 72, bait yang pertama, Sang Hyang Yesus Witran Titiang. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami akan hendak bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Urapilah kami, sehingga Engkau boleh menyatakan kepada kami satu firman yang baik yang menjadi petunjuk untuk kami dapat jalani di tengah-tengah hidup kami. Nyatakanlah ya Tuhan, karena pada saat ini kami siap dan menyambut firman-Mu ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 11. Demikianlah firman-Nya untuk kita. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk
dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lainnya supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkannya segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mau menyatakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini saya mengangkat sebuah tema, ketaatan yang mendatangkan berkat. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjalani hidup ini, bahkan ada yang mengatakan ya, kalau kita bekerja dengan berat, tetapi hasilnya sedikit. Atau ada juga seorang yang menanam modal, tetapi hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Kira-kira saudaraku, apa ekspresi kehidupan ketika kita mendapatkan hal yang demikian? Ada yang kecewa, ada yang pasrah, ada yang berserah, dan lain sebagainya. Tentu saudaraku dikasihi Tuhan, hal ini juga yang terjadi oleh para nelayan ketika mereka mencoba untuk menjala ikan, mencari ikan, tetapi hasilnya jauh daripada yang diharapkan. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana ketika pelayan atau nelayan di dalam pekerjaannya menangkap ikan, tentu mereka ingin menghasilkan yang sebanyak-banyaknya, agar ketika ia menjualnya itu bisa mendatangkan hasil uang atau berkat yang begitu banyak. Nah, tetapi sebaliknya Bapak-Ibu Saudara, ketika para nelayan ini tidak mendapatkan apa-apa, satu ikan pun tidak ia dapatkan. Sungguh ini menjadi suatu proses yang berat ketika nelayan ini melakukan suatu pekerjaan di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita juga boleh melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus melihat keadaan ini terjadi kepada Simon Petrus dan rekan-rekannya, para nelayan lainnya. Ketika mereka mulai sandar, mereka mengemas jalannya, mencuci jalannya, oleh karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Di sini Tuhan Yesus menghampiri, mengajak kepada Petrus untuk kembali berangkat ke laut yang agak lebih dalam lagi, untuk mereka akan menaburkan jalannya untuk menangkap ikan. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, secara logis, kalau kita menjadi Petrus atau Simon Petrus ini, mungkin bisa saja kita menolak. Wah, tahu apa Yesus ini? Dia kan seorang
tukang kayu. Ya karena keluarganya dari tukang kayu dan ia pun juga mahir di dalamnya. Tetapi dia menyuruh kami, para nelayan, untuk kembali nambur ikan. Kalau kita berpikir secara logis Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tentu ini tidak tepat. Karena berbeda ilmunya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Simon Petrus ini sungguh betul-betul dia meyakini, dia percaya dan dia taat bahwa inilah Tuhan, dialah Yesus Kristus, di mana ia percaya kepadanya bahwa apa yang ditujukan kepada Tuhan pasti akan ada jalan yang boleh menjadi berkat. Nah, sontak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika itu langsung saja Petrus mengiyakan dan membawa perahunya itu ke tengah lautan yang agak lebih dalam lagi. Dan ketika ia menebar jalannya, sungguh terkejutlah. Dalam waktu yang dilakukannya itu, begitu banyak ikan yang didapatkan. Sehingga juga yang berteriak memanggil rekan-rekannya untuk mendekat bersama-sama menabur jala itu. Oleh karena ikan itu sungguh-sungguh ada dan ia mendapatkan hasil yang melimpah. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini sungguh kita boleh belajar bagaimana ketika Simon Petrus ia betul-betul memiliki keyakinan, ia taat kepada Tuhan, dan bagaimana ketika Tuhan mengarahkannya, ia betul-betul mau mengikutinya. Nah, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita pada saat ini? Apakah ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita sudah bekerja dengan berat, kita tidak menghasilkan apa-apa, tetapi kita menjauh daripada Tuhan? Padahal Tuhan senantiasa berupaya untuk memegang kita, mengarahkan kita, untuk menjadikan satu hidup kita menjadi lebih baik dan kita mendapatkan berkatnya. Tetapi oleh karena kekecewaan kita jauh daripada Tuhan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini marilah kita belajar bagaimana Intuitus telah mengingatkan kita. Oleh karena kasih karunia, kita telah diselamatkan. Oleh karena iman dan keyakinan kita. Berbicara iman adalah bagaimana kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Maka dari situlah Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melihat akan bagaimana Petrus yang boleh kita lihat. Ia mau mengikuti arahan Tuhan, ia sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, dan ia mampu melakukannya. Dan yang berikutnya adalah Bapak Saudara, ketika Petrus atau Simon Petrus tersungkur di hadapan Tuhan, ini mengajarkan kepada kita bahwa ia betul-betul hidupnya tidak akan bisa tanpa dengan adanya campur tangan Tuhan. Dan ketika Petrus tersungkur di hadapan Tuhan, ia sungguh-sungguh mensyukuri bagaimana ia mengakui bahwa ia hidupnya adalah hidup yang berdosa, yang seringkali atau acap kali tidak taat kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu ia sungguh-sungguh memohon ampun kepada Dia, Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, marilah hari ini kita juga belajar bagaimana ketika Tuhan mengajarkan suatu panggilan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan betul-betul telah mempersiapkan kita. Dan Tuhan telah memilih kita. Maka nyatakanlah itu juga, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan oleh karena campur tangannya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian marilah kita pakai setiap kehidupan kita ini untuk kita boleh melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita dengan kita mengikut Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan memanggil Simon Petrus untuk mengikut menjadi muridnya, hendaklah kita juga boleh senantiasa bersama-sama boleh mengikut Tuhan kita. Dan kita percaya Tuhanlah yang akan menuntun dan mengarahkan setiap kehidupan kita pada saat ini. Begitupun juga dalam hari-hari yang kita jalani pada saat ini. Yakinlah dan percaya saudaraku bahwa Tuhan akan memegang kita dan menuntun setiap langkah-langkah yang akan kita jalani. Dan percayalah, Tuhan ada untuk kita
dan kita pun boleh ada karena Tuhan mengasihi kita. Taatlah kepada Dia, sehingga dari Dialah kita akan menghasilkan berkat dengan penuh sukacita. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama gereja di seluruh abad dan tempat. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan sidang jemaat untuk duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu marilah kita mendengarkan akan titah perjamuan kudus yang boleh kita bersama-sama dengarkan. Perjamuan kudus yang akan kita laksanakan berdasarkan perintah dari Tuhan Yesus sendiri, seperti yang diwartakan kepada kita dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 26. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Arti perjamuan kudus mewujudkan tindakan persekutuan orang-orang percaya dengan Yesus Kristus yang telah menderita sampai mati di kayu salib untuk memikul hukuman manusia sebagai akibat dari dosa-dosa mereka. Dalam perjamuan kudus, orang-orang percaya mengamini kasih Allah yang telah diwujudkannya melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus di Bukit Golgota. Peristiwa ini bukanlah sebuah tragedi saja, melainkan karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Dan perjamuan kudus berarti juga proklamasi untuk memberitakan kepada dunia tentang kuasa kasih yang diterbitkan dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga dunia boleh percaya dan diselamatkan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan pribadi lepas pribadi kita, oleh karena Tuhan Yesus telah mengundang kita untuk kita turut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Kita diminta untuk tidak secara sembarangan menerima perjamuan Tuhan ini. Sebab itu marilah kita terlebih dahulu teduh sejenak untuk menghayati karya penyelamatan Tuhan, di mana Tuhan boleh menyatakan kepada kita semua.
Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah, sambil mengingat bahwasanya Tuhan di dalam kayu salib ingin menyatakan dan menebus kita semua. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan makanlah. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ambillah. 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 Ambillah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan sebagai jalan penyucian dari segala dosa-dosa kita. Minumlah. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menaikkan syukur kita karena atas perkenanannya kita diizinkan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan perkenankan untuk sekali lagi mengingat cinta kasih Tuhan yang tak terukur oleh kami. Engkau telah datang ke dunia karena Engkau tidak sampai hati melihat kami binasa. Karya penyelamatanmu yang tampak nyata pada salib Kristus sungguh menyatakan keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah Tuhan selamatkan dan lepaskan dari hukuman dosa yang sangat mengerikan itu. Hidup yang kekal telah Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma, sehingga hati kami dipenuhi oleh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Kami persilahkan sidang jemaat untuk duduk kembali. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan boleh menyejukkan kami, meneduhkan kami, dan Tuhan juga boleh menyertai kami dengan setiap curahan kuasa-Mu. Engkau memberkati kami semua. Hari ini Bapa, kami berdoa secara khusus di tengah-tengah kehidupan
kami yang saat ini yang masih bergumul di dalam pandemi dari COVID-19 virus corona yang ada di tengah-tengah hidup kami. Tolong Tuhan, kami memohon urapan-Mu, kuasa-Mu untuk dapat melenyapkan, menghancurkan akan segala sakit penyakit ini. Dan biarlah kami boleh diberikan kembali kehidupan yang baik untuk kami dapat jalani setiap harinya dengan kebaikan yang datang daripada Tuhan. Kami memohon ya Bapa, agar semuanya itu boleh ada dan terjadi oleh karena penyertaan-Mu. Tiada henti kami berharap Tuhan, agar pandemi dapat berakhir, dapat selesai. Sehingga kami boleh hidup dengan damai, bersama-sama. Dengan setiap ciptaan-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Bapak Surgawi, hari ini kami berdoa bagi jemaat Kasih Kudus. Secara khusus biarlah Tuhan Engkau memelihara kami, memberkati kami. Sehingga kami betul-betul boleh dinyatakan dengan kasih-Mu dan dengan urapan-Mu. Kami boleh tetap memiliki satu kesehatian, kesatuan. Untuk kami tetap ada dalam persekutuan ini. Dan kami senantiasa boleh diberkati oleh karena penyertaan-Mu Bapa. Lindungi kami dan jaga kami. Keluarga kami berikan kerukunan. Dan hidup kami diberikan kedamaian dan setiap pekerjaan kami. Usaha kami. Tuhan juga boleh nyatakan. Sehingga hidup kami betul-betul akan mendapatkan berkat. Yang boleh Tuhan limpahkan kepada kami. Bapak Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi saudari kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini. Kami berdoa Tuhan bagi hambanya Agnes Kasim dan hambanya Amanda Kristiani Sinaga. Kami berdoa Tuhan, biarlah kedua hamba-Mu ini Tuhan boleh nyatakan di dalam pertambahan usianya dan menjadi berkat sukacita tersendiri yang boleh Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang dalam kondisi sakit pada saat ini Bapak. Umat-Mu, jemaat-Mu maupun kami yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Biar Tuhan memelihara mereka, menyembuhkan mereka Bapak. Sehingga pertolongan-Mu ada dan nyata dan kesembuhan yang sejati boleh ada dan terjadi bagi hamba-hamba-Mu yang dalam pergumulan dari sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan akan menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Sinode GKPB yang dalam waktu dekat ini untuk melaksanakan sidang sinode. Biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Setiap panitia yang boleh Tuhan pilih dan percayakan, biar mereka bersinergi dengan baik. Sehingga pada nantinya sidang sinode boleh berjalan oleh karena kehendak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dalam sidang nanti pun, ketika dalam masa pemilihan pemimpin-pemimpin kami, biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memiliki kuasa, dan Tuhanlah yang akan memilihnya. Berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Bishop, Penengasuamu, Pak Sekum, Pendeta Nyoman Agustinus, dan Bapak Bendahara yang Susrama yang saat ini sungguh-sungguh boleh melayani Engkau ya Bapak di tengah Sinode GKPB ini. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap pelayanannya dengan baik, takut akan Tuhan, dan boleh mendedikasikannya sungguh betul-betul untuk melayani umat-Mu di tempat ini di Pulau Bali. Bapak Surgawi, kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang dalam masa pendidikannya maupun yang masih mencari sekolah. Berkatilah mereka, lindungilah mereka, sehingga Tuhan tetap menjaga dan menyertai mereka semua, sehingga anak-anak kami ini boleh menjalankan setiap pendidikannya dengan baik. Inilah setiap doa kami ya Bapa, yang kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan,
Shalom. Kita akan bersama-sama membawa persembahan. Namun sebelumnya perlu kami informasikan persembahan khusus perjamuan dan persembahan minggu dimasukkan dalam amplop dan diberi keterangan. Persembahan dapat dikumpulkan pada hari Senin sampai Rabu di gedung gereja. Persembahan ini diiringi dengan firman yang menuntun kita dari 2 Korintus 8 ayat 14. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Persembahan ini diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 363 bait pertama, Bagi Yesus kuserahkan. Sidang jemaat, mari kita bawa dalam doa persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara hidup kami, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang telah menyertai kami dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Sungguh kami mensyukuri apa yang kami miliki saat ini, semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kini Bapa, sebagian dari berkat yang telah kami terima, kami bawa ke mezbah-Mu yang kudus, kami persembahkan. Biarlah apa yang kami kumpulkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa di surga, berkat-berkat yang masih ada dalam rumah tangga kami masing-masing, mampukan kami untuk mengelola dengan baik. Biarlah persembahan itu boleh menjadi kesejahteraan untuk keluarga kami. Kami para majelis selaku pengelola gereja ini, mampukan kami untuk mengelola persembahan ini, agar kami boleh pergunakan untuk pekerjaan Tuhan di Jemaat Kasih Kudus. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan naikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh.
Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, izinkan kami menyampaikan informasi mengenai ibadah di Jemaat Kasih Kudus sehubungan dengan situasi wabah yang ada di Kota Denpasar saat ini belum mereda. Maka kami majelis jemaat masih memikirkan keselamatan seluruh jemaat untuk melaksanakan ibadah karena masih tingginya angka pertambahan infeksi virus. Maka dalam bulan ini ibadah yang akan dilaksanakan masih belum bisa kita laksanakan di gedung gereja ini. Mohon warga jemaat untuk dapat bersabar. Terima kasih atas perhatiannya.